sampai ayat 24. Bagi yang tidak bawa boleh dengar, simak baik-baik. Dikatakan begini, ini kisah tentang anak yang hilang. Dia bilang begini ayat 20. Maka bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan. Saudara, kisah ini menceritakan dari sekolah minggu orang so dengar ini kisah. Bagaimana anak yang bungsu ini minta DP bagian harta. Dan waktu diberikan hartanya, dia pergi, Alkitab bilang, menghamburkan harta itu sama dengan kelok. Dulu foya-foya dengan wanita. Sama dengan saya. Foya-foya hidup dengan wanita. Tapi satu waktu, doi biar satu gunung. Kalau ambil terus dan pakai foya-foya, pasti akan habis. Waktu harta itu habis, timbullah kelaparan. Alkitab bilang, sampai anak bungsu ini Alkitab bilang mau makan makanan babi, ampas. Tapi waktu dia mau makan makanan babi, dia ingat, Pak kita pe papa banyak sekali orang kerja. Tapi papa orang yang luar biasa. Kenapa kita mau bodok di sini sampai mau mati? Dan singkat cerita Alkitab bilang, maka bangkitlah ia dan kembali kepada bapaknya. Ini perumpamaan saudara. Ini Yesus yang sampaikan. Dan waktu dia kembali kepada bapaknya, Alkitab bilang yang orang baca tadi, dari kejauhan, masih jauh DP bapak lihat ini anak. DP bapak nak bilang, anak kurang ajar. Anak beke habis harta. Nyanda seperti itu. Tapi Alkitab bilang, waktu dari kejauhan dia lihat, ayahnya ini lari, memeluk dia, mencium dia. Itulah Bapa kita yang di sorga. Amin. Saudara, hari ini, kalau ada orang yang rasa tidak layak, kita berdosa, kita sobekeng ini dan itu, mungkin kita orang paling berdosa di dunia. Kabar baik buat kita hari ini, datang kembali kepada Bapa kita dan dia sanggup pulihkan hidup kita. Amin. Saudara, torang pe Tuhan itu begitu DP model. Dia tidak bilang, Pak ini anak kurang ajar, anak sobekeng habis harta. Tidak seperti itu torang pe Tuhan. Tapi dia bilang, dari kejauhan, dia lihat, dia lari, dia peluk, dia cium, dia suruh orang kerja. Kasih pakaian terbaik, kasih cincin, kasih sepatu, kita bersuka cita. Karena dia ini sebenarnya sudah hilang, dia ini sebenarnya sudah mati, tapi didapatkan kembali. Bukankah Yesus datang untuk itu dalam hidup kita? Saudara, Alkitab bilang, dia tinggalkan sorga. Dia punya kesetaraan dengan Allah Bapa di sorga. Dia tinggalkan hanya untuk selamatkan orang-orang berdosa. Amin. Makanya Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Tapi saudara lihat, di kisah ini jarang sekali orang perhatikan. Ada satu anak, namanya anak sulung. Waktu dia kembali, dia dengar, siapa rame-rame. Rupa sekarang ini, rame-rame di Morea. Karena besok katanya mau pengucapan. Dia dengar rame-rame, dia tanya, ada apa itu? Di DP orang kerja bilang, ada baking acara.
Karena nganape adik so pulang. Saudara, apa anak sulung ini bilang? Papa, kita so hari-hari dengan papa. Tapi bapak tak pernah bikin acara model begini pak kita. Ini anak yang sose habis harta. Ini anak yang kurang ajar ini. Datang tapi bapak kasih yang terbaik buat dia. Tahukah saudara? Orang-orang hari ini sedang menjadi hakim buat temannya. Sedang menjadi hakim buat tetangganya. Orang bilang ngana ndak layak, ngana begini, ngana begitu. Tetapi belajar dari bapak ini. Dia ndak bilang anak bungsu ini ngana kurang ajar. Dia ndak bilang A dan B. Tapi yang dia lihat, dia lepaskan kasihnya. Alkitab bilang dengan jelas, dia tergerak oleh belas kasihan. Makanya dia lakukan itu buat anak bungsu ini. Saudara, anak sulung ini tidak sadar. Alkitab jelas bilang, Bapak itu waktu berkata kepada anak sulung, apa yang kita punya, itu ngana punya. Dengar baik para pelayan Tuhan. Torang bukan jadi hakim buat jemaat kita. Torang bukan jadi hakim buat orang tetangga, orang di kampung di sekitar kita. Tapi mari lepaskan kasih Tuhan itu. Kasih yang Bapa berikan buat kita untuk rangkul. Di Manado, di Morenada, banyak orang yang mau datang ke gereja karena gereja jadi tempat penghakiman. Banyak orang tidak mau datang ke gereja karena waktu dia masuk pintu gereja mereka tumben ngana datang. Bayi lonceng nak ciri di kepala. Aduh, kalau dia ciri tapi kepala bagaimana? So nak ada rambu. Tapi Tuhan tidak begitu. Amin. Siapapun engkau hari ini, mungkin engkau merasa kita sudah ada guna, kita terlalu berdosa. 1 tahun 1 kali kita datang ke gereja. Kabar baik buat kita hari ini, Yesus sedang menunggu engkau. Amin. Dia tunggu kita. Makanya Alkitab bilang, sejauh timur dari barat, dia buang pelanggaran kita. Saudara, dia sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Tinggal orang responi. Saudara tahu kenapa Sakeus diselamatkan? Alkitab bilang ini orang penjahat. Dia orang Yahudi tapi bekerja untuk orang Romawi. Menarik pajak yang lebih dari yang diharapkan. Dorang benci sekali Pak Sakeus. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, Sakeus bilang, Yesus, setengah dari tapi harta kita kasih ke orang miskin. Dan kalau ada orang yang kita peras, kita kembalikan 4 kali lipat. Yesus bilang, Sakeus, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, ini orang penjahat. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Jadi orang kalau sudah datang di gereja, datang di ibadah, harus berubah nih kehidupan. Bukan jadi lebih tidak bagus. Justru harus berubah. Saudara, apa yang kita bisa ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah anak bungsu ini yang dicatat di dalam Lukas 15? Saudara, Alkitab bilang dengan jelas. Waktu dia menyadari DP keadaan, di situ titik balik dia kembali kepada bapaknya. Perlu dalam kehidupan saudara dan saya untuk sadar akan turampe kehidupan. Ada banyak orang so susah, so sakit, so melarat, mana sadar-sadar. Mari belajar dari anak bungsu ini. Waktu dia sadar, pak kita pe papa banyak makanan. Pak kita pe papa banyak orang kerja. Kiapa kita babodok sampai memakan ampas babi. Baiklah kita kembali kepada Bapa kita. Kesadaran dalam hidup ini penting sekali. Saudara dengar tadi, Andre Lantu masuk penjara waktu dia sadar. Semua gantung. So lihat celana panjang. Bagi ini pendeta khotbah, Tuhan yang memberi celana panjang yang ambil. Tapi puji Tuhan, dia ingat Tuhan. Tuhan pulihkan. Tidak ada yang terlalu susah untuk Tuhan pulihkan. DP kunci sadar. Ini yang paling penting dalam terampai hidup. Jangan so susah, so melarat, so miskin terampai kehidupan, so sakit, so kurang nafas satu-satu malah masih nak sadar.
Ini yang bahaya. Tapi belajar dari anak bungsu ini, dia sadar akan kehidupannya. Yang kedua, setelah sadar apa yang orang harus lakukan? Bangkit, datang kepada Bapa. Apa yang dia bilang? Anak bungsu ini bilang, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jangan lagi anggap kita Papa pe anak. Apa Alkitab bilang? Apakah DP Bapak bilang, oh yo, sudah mau anggap karena tasnya keluar karena dari kartu keluarga. Tidak begitu. Malah sebaliknya yang dia lakukan. Dia bilang DP orang kerja ambil pakaian terbaik. Kasih pakai cincin pada dia. Kasih pakai sepatu pada dia. Potong lembu paling tambun. Dan torang bersukaria. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak ini datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan bapaknya. Ada banyak orang sekarang so salah mereka mau mengaku. Saudara tahu, Daud Alkitab bilang orang yang berkenan kepada Tuhan. Di mana dia berkenan? Pangbalongkoi di Daud. Dia hoba orang pe istri. Dia adakan rencana pembunuhan. Kasih Uria paling depan supaya anak cepat kelar. Di mana? Alkitab bilang dia berkenan. Saudara tahu, salah satu titik Daud berkenan. Waktu Daud didatangi oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan bilang, Daud, ada orang yang sudah berdosa. Dan Daud bilang, akulah orangnya. Kita sudah berdosa terhadap Tuhan. Saudara, ingat, Daud waktu ditegur oleh Nathan, Daud seorang raja. Hari ini, coba-coba aja orang yang berkuasa untuk orang tegur. Bisa-bisa kita dikriminalisasi. Tapi Daud tidak begitu. Waktu Daud ditegur tentang dosanya, Daud bilang, aku sudah berdosa terhadap Bapa. Orang ambil ini sikap ini. Kalau salah, mengaku Pak Tuhan. Saya dengan Pak Dedi ini, kami bergerak di komunitas pria sejati. Orang ini laki-laki yang boleh bilang mudah hancur di hadapan Tuhan. Orang tidak ada dosa di hadapan Tuhan. Orang kalau bersalah, orang akui langsung Pak Tuhan. Minta ampun. Karena ada orang yang hebat dalam dunia ini. Orang bisa berdosa lewat pikiran. Bisa berdosa lewat mata, lewat perkataan. Tapi Tuhan bilang datang Pak Tuhan. Akui dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saudara lihat. Waktu sejak hari itu Daud akui dosanya. Daud tidak jatuh lagi dalam dosa. Makanya tidak heran Alkitab bilang. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan orang yang tidak pernah lakukan kesalahan dan dosa. Tetapi orang yang sadar akan DP kesalahan. Datang minta ampun kepada Tuhan. Dan dia terima pengampunan dari Tuhan. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Waktu dia sadar. Waktu dia akui. Alkitab bilang seperti ini. Anak bungsu ini datang kepada bapaknya dan dia katakan, di ayat 20-24, dia bangkit dan berbalik kepada bapaknya atau kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya dalam hidup ini, waktu saudara sadar, akui itu di hadapan Tuhan, langsung berbalik kepada Bapa kita. Tinggalkan semua dosa itu. Kalau orang dulu berjalan ke sini yang namanya bertobat, berbalik sekarang. Datang kepada Bapa kita. Tinggalkan dosa lama. Tinggalkan itu. Makanya kita akan terima pemulihan daripada Tuhan. Saudara ingat, saya akan tutup dengan satu kisah. Tentang wanita yang ada di Yohanes 8. Yang kedapatan berbuat zina. Orang pada masa itu, ahli Taurat dan orang Farisi bilang, wanita ini kedapatan berbuat zina. Dan waktu di dalam hukum orang Israel, orang Yahudi, wanita yang kedapatan berbuat zina ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Saudara tahu kisah ini? Yesus bilang apa? Siapa di antara ngoni, kalau kita bahasakan dengan bahasa hari-hari. Siapa di antara ngoni yang nyandak berdosa, lempar jolebe dulu. Saudara, Alkitab catat apa? Ada yang lempar? Ada yang tahu kisah ini? Ada yang lempar? Alkitab jelas bilang tidak ada yang berani lempar.
Dan Yesus katakan kepada wanita ini, saudara, engkau melihat apa yang dilakukan? Mereka tidak ada yang melempar engkau terlebih dahulu. Aku pun sama. Yesus bilang, tidak akan melempari engkau dengan batu. Tapi lihat perkataan Yesus. Yesus bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang paling penting. Waktu saudara akui di hadapan Tuhan, waktu saudara sadar, oh Tuhan, kita so bersalah, kita so melakukan dosa ini dan itu. Waktu engkau dan saya sudah mengakui di hadapan Tuhan, ingat penting dalam hidup ini, jangan berbuat dosa lagi. Maka pengampunan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, kita punya Bapa yang baik sekali. Alkitab bilang, kalau Bapa di dunia saja anaknya minta roti, tidak mungkin kasih batu atau kalajengking atau apalagi Bapa kita yang di sorga. Morea 1 malam hari ini, so cukup hampir jam 10 malam. Tapi kabar baik buat kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Bapa yang baiknya luar biasa. Dia rela tinggalkan sorga, datang untuk menebus dosa kita umat manusia. Yang perlu saudara dan saya lakukan, terima itu. Pegang itu dalam hidup ini. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Yesus. Gereja kami bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tergoyahkan. Jangan pernah tinggalkan hanya untuk sesuatu. Tapi biarlah kita tetap pegang iman percaya kita. Agar supaya kita boleh mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Belajar dari anak bungsu ini. Pertama, sadar. Yang kedua, waktu sadar, akui di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tinggalkan itu. Berbalik kepada Bapa. Maka saudara lihat, berkat yang diterima oleh anak bungsu ini akan menjadi berkat buat saudara dan saya malam hari ini. Saya tibakan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.